Ahlul Bait ini menurut para ulama memiliki 5 arti. Kalau disebutkan Ahlul Bait memiliki 5 arti. Yang pertama, Ahlul Bait itu 5 orang. Namanya Ahlul Kisah, yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Mereka inilah namanya Ahlul Bait. Pendapat pertama disebut dengan Ahlul Kisah, orang yang mendapatkan naungan selendangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat turun, innama yuridullah liyuzhiba ankum rissa ahla baiti wa yutahhirahum tathhira. Allah ingin menghilangkan kotoran dari Ahlul Bait dan Allah ingin mensucikan dengan sesuci-sucinya. Ketika ayat ini turun, Nabi memanggil Sayyidina Ali, memanggil Sayyidah Fatimah Az-Zahra, memanggil Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kemudian Nabi angkat selendang menutupi dari bagian atas. Dan Nabi menegaskan, Allahumma haula'i ahla baiti. Ya Allah, mereka inilah ahlu baitku, kata Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu malaikat Jibril melihat di dalam selendang tersebut manusia-manusia mulia. Ternyata malaikat Jibril ikut juga masuk dari dalam. Ikut masuk dari dalam. Sehingga para ulama mengatakan pada waktu itu juga Ahlul Bait termasuk malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril ikut masuk ke dalam selendang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebut oleh para ulama dengan syairnya mereka, li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. 5 orang mulia yang jika disebutkan nama mereka maka Allah Ta'ala akan menjaga dari musibah. Yang pertama nama Al-Mustafa, Nabi Muhammad, wal Murtada, Sayyidina Ali, wa ibnahuma Al-Hasan wal Husain, wa Fatimah, dan putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Ini pendapat pertama, bahwa yang namanya Ahlul Bait yang pertama ini. Pendapat kedua, dari kalangan para ulama, Ahlul Bait itu adalah seluruh istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh istrinya Nabi Muhammad disebut juga Ahlul Bait. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, Ahlul Bait itu adalah familinya Nabi Muhammad yang diharamkan menerima zakat dan menerima sedekah. Dari Bani Hashim, Bani Muttalib, tentunya yang muslim. Ini mereka inilah dinamakan Ahlul Bait, pendapat ketiga. Pendapat keempat, yang namanya Ahlul Bait adalah Ahlu Kisah. Ahlu Kisah beserta anak turunannya. Jadi kalau anak turunannya sampai sekarang masih ada dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, punya anak turunan. Kalau Sayyidina Husain punya anak namanya Al-Imam Ali Zainul Abidin. Imam Ali Zainul Abidin anaknya namanya Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ja'far As-Shadiq punya anak namanya Musa Al-Kazim. Yang lainnya namanya Ali Uraidi. Musa Al-Kazim punya anak namanya Ali Ridho. Ali Ridho punya anak seterusnya Muhammad Jawad sampai kepada para imam namanya Al-Imam Muhammad Al-Mahdi. Di mazhab Syi'i mengatakan Muhammad Al-Mahdi itu Imam Mahdi. Dari ahli sunnah wal jamaah menyatakan Imam Mahdi nanti terlahir. Nantilah lahir. Di kalangan para sufi mengatakan Imam Mahdi itu sama seperti yang
pendapat daripada mazhab Syiah. Ini pembahasan secara global. Kemudian Al-Imam Muhammad Al-Baqir punya anak Imam Ja'far Shadiq, anaknya Imam Ali Uraidi. Al-Imam Ali Uraidi punya anak namanya Al-Imam Muhammad An-Nagib. Muhammad An-Nagib punya anak namanya Al-Imam Isa Ar-Rumi. Imam Isa Ar-Rumi punya anak namanya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Punya anak namanya Ubaidillah. Punya anak lagi namanya Alwi, dan seterusnya. Ada terdata di dalam kitab, terdata, tertulis dengan rapi dan tertulis dengan sanad yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Ahlul Bait pendapat keempat, yaitu ahlu kisah 5 tadi beserta anak turunannya. Pendapat kelima, namanya Ahlul Bait adalah seluruh orang bertakwa. Seluruh orang bertakwa dinamakan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 5 pendapat secara global. Kalau mau ditarjih Ahlul Bait yang disebutkan dalam Al-Qur'an, memang yang paling kuat yang 5 tadi. Siapa yang 5 tadi? Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Al-Hasan wal Husain, tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang 5 ini lebih kuat? Karena di dalam Al-Qur'an Allah sebelum menceritakan tentang Ahlul Bait, Allah ceritakan tentang istri-istrinya Nabi Muhammad di ayat yang sama, di surat yang sama. Ayat yang berbeda di surat yang sama. Maka diceritakan istrinya Nabi disebut dengan dhamir kunna. Kunna itu kan kalian perempuan. Kalian perempuan, berarti yang dimaksud adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika pindah konteks, innama yuridullah liyuzhiba ankum. Kalau istri Nabi angkunna. Tapi ankum, kalian, berarti laki-laki. Di dalam terminologi bahasa Arab, kalau jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, maka kata gantinya menggunakan kata ganti laki-laki. Karena ahlul kisah lebih banyak laki-laki. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Imam Ali, ada Al-Hasan, ada Al-Husain. Yang kelima Sayyidah Fatimah. Karena jumlah laki-laki lebih banyak 4, maka pakai kata kum. Berarti ayat ini menunjukkan kepada 5 sosok manusia suci tersebut. Ini pemahaman Ahlul Bait.